Salam Bapak Ibu sekalian Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali beribadah di rumah kita masing-masing. Untuk itu mari kita akan memohon berkat dari Tuhan, bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan Sang Khalik langit dan bumi, Allah yang setia dengan segala karya dan perbuatannya, dan biarlah damai sejahtera dari Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus memberkati ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita bawa hati kita untuk kita senantiasa memuliakan nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Dialah sumber pengharapan dan sumber kekuatan bagi kehidupan kita. Dialah satu-satunya yang kita andalkan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudara, kita sambut dengan pujian satu-satunya yang kupercaya. Tuhan yang setia,
dalam pagi yang indah ini Tuhan, kami menyatakan bahwa Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau adalah sumber kekuatan bagi kami, sumber pengharapan bagi kami. Meskipun di dalam keadaan yang seperti ini Tuhan, apa yang seringkali kami alami, keadaan kami yang saat ini mungkin sedang mengalami kesusahan, kesulitan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Biarlah kami senantiasa hanya bersandar kepadamu Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Engkau berkati setiap jemaat-Mu, dan biarlah jemaat-Mu tetap senantiasa setia kepada Engkau. Biarlah Tuhan berkati ibadah pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami menyerahkannya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Amin. Ya, salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya, tentunya kita setiap hari apapun yang kita rasakan, mungkin semua orang juga merasakan bahwa keadaan kami ini sedang mengalami banyak sekali masalah, dari sakit penyakit maupun dari kehidupan ekonomi kita. Semua orang juga merasakan di titik yang terendah ini, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan senantiasa setia kepada kita. Kita akan selalu senantiasa, kita akan bersukacita di hadapan Tuhan, dan mari kita akan sambut dengan pujian Sekarang Telah Tiba. Pemerintahan Allah
kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, pada saat ini Tuhan sudah memberikan keselamatan bagi kita, dan iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan karena oleh darah anak domba. Mari saudara, kita akan persiapkan persembahan kita. Kita angkat persembahan kita di tangan kanan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu setiap hari Tuhan, baik secara materi maupun secara kesehatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang Kau berikan semuanya sudah Engkau sediakan. Dan Tuhan, kami mau mengembalikan sedikit berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah persembahan ini Tuhan menjadi kelebaran kerajaan-Mu di tempat TPI Gunung Putih. Dan kami percaya Tuhan, berkati tangan-tangan-Mu yang sudah memberikan maupun yang belum Tuhan. Biarlah kami senantiasa Engkau selalu memberkati setiap hari. Terima kasih Tuhan. Dan kami Tuhan menyerahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Amin. Ya, pada saat ini mari kita fokus di dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Bersama-sama kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal di dalam setiap menolong kita, asalkan kita percaya. Tuhan senantiasa mengulurkan tangannya untuk menolong setiap umatnya yang berseru padanya. Mari kita akan sambut firman Tuhan ini dengan pujian. Tuhan tak pernah gagal. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Kau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari
Tuhan Yesus, kami sangat mempercayai janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Dan Engkau pasti tidak akan mengingkari setiap janji-janji yang sudah Engkau berikan kepada kami. Karena ini bagian dari iman kami kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, sebentar lagi kami mau mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami undang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kami, memberikan pewahyuan, memberikan pengertian bagi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah hidup kami diberkati, hidup kami dipulihkan, hidup kami mendapatkan berkat-berkat ilahi yang lainnya. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan jam pemberitaan firman Tuhan kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, bagaimana kabarnya? Ya, baik, luar biasa. Ya, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan, akhir-akhir ini ketika kita mau beribadah seperti ini, saya itu teringat hari-hari yang lalu ketika beribadah masih bisa bersama-sama dengan teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara semuanya. Tapi sekarang kalau kita beribadah, kita bisa lihat kanan kiri kita hanya anak kita, suami atau istri kita, keluarga kita. Ini ibadah bersama-sama ini menjadi kerinduan bagi setiap kita semua. Ini adalah sebuah kerinduan yang kita nanti-nantikan. Dan masih banyak orang, banyak jemaat yang merindukan untuk beribadah bersama-sama. Tapi karena keadaan yang seperti ini, jadi untuk kita masih bisa untuk beribadah di rumah. Pada kesempatan pagi hari ini, firman Tuhan saya beri judul Kenangan Terindah. Ya, Bapak Ibu Saudara, pasti ketika berbicara sebuah kenangan, kita mempunyai beribu-ribu bahkan berjuta-juta kenangan. Baik itu kenangan indah, baik itu kenangan yang menyakitkan atau kenangan pahit, seperti itu. Ya, kenangan terindah pasti kita punya. Salah satunya, kenangan itu yang membuat hidup kita menjadi senang, kehidupan kita menjadi bersemangat, dan itu memotivasi diri kita sendiri. Dan bahkan ketika kita membagikan kepada orang lain kenangan terindah itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Dan satu hal lagi, kita juga tidak bisa dipungkiri mempunyai kenangan yang pahit, kenangan yang tidak baik. Alkitab berkata, ya, atau Mazmur Daud di sana di dalam Mazmur 25 ayat 7 di sana dikatakan, pelanggaran-pelanggaranku, dosa-dosaku, janganlah engkau ingat-ingat lagi. Tetapi ingatlah segala kebaikan menurut kasih dan kemurahan Tuhan. Ya. Jadi intinya apa? Dalam kehidupan kita harus mengenang hal-hal yang baik. Pengalaman-pengalaman yang membuat kita semangat, pengalaman-pengalaman yang membuat kita bangkit. Ya. Tapi tidak dipungkiri dalam hidup kita juga ada kenangan pahit, dan itu sebagai guru untuk kita lebih baik lagi. Dalam
kesempatan pagi hari ini sebagai dasar firman Tuhan, kita akan buka bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 42. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 42. Saya bacakan untuk kita semua. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas, Lida dekat Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Ya, Bapak Ibu Saudara, di sini kita akan belajar tentang atau belajar akan kehidupan Tabita, Ibu Tabita. Di mana di ayat yang pertama, di ayat yang ke-36 di sana, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dan perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Hal apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Tabita? Yang pertama, untuk kita mempunyai kenangan yang indah adalah berbuat baik dimanapun dan apapun keadaannya. Ketika kita berbuat baik sekarang, itu menjadi sebuah sejarah bagi kita, bagi anak cucu kita ke depannya. Dan itu akan dikenang walaupun kita nanti sudah tidak ada. Begitu juga dengan kehidupan Ibu Tabita. Ketika Ibu Tabita meninggal, banyak orang yang menangisi, banyak orang yang merasa kehilangan, banyak orang yang merasa dalam hidupnya, siapa lagi nanti yang akan menolong saya. Secara kehidupannya, banyak orang yang tidak rela. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, dan bahkan kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab di sana, mereka banyak memberikan teladan untuk kita berbuat baik. Apapun keadaannya, apapun kondisinya. Contoh saja, di dalam 3 Yohanes 1 ayat 11, di sana Rasul Yohanes di sana menceritakan kehidupannya, di mana Rasul Yohanes pernah dia berbuat baik dengan kondisi yang tidak memungkinkan atau dengan kondisi yang tidak menguntungkan. Dia menegur seorang istri atau permaisuri raja, sehingga resikonya dia ya harus dipenjara karena dia istri raja itu tidak baik. Dia ditegur, tapi karena dia mempunyai kekuasaan, ya resikonya orang yang menegur walaupun dia berbuat baik, dia mendapat penderitaan atau dia masuk penjara. Salah satu contoh seperti itu. Berbuat baik, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan untuk orang lain,
Mungkin kita bisa menolong kecil-kecilan lah, apa yang bisa kita lakukan. Berilah pertolongan itu. Seperti Ibu Tabita. Namanya sangat terkenal di kota Yope. Ibu Tabita. Ketika orang mendengar Tabita, oh ibu itu ya, dia sangat baik sekali. Bahkan namanya sudah sangat terkenal. Karena apa? Kebaikannya. Ini menjadi ciri khas orang-orang pengikut Kristus. Orang-orang yang mengenal Kristus. Jadi yang pertama kita harus berbuat baik apapun kondisinya, apapun situasinya. Yang kedua, Alkitab juga mengatakan di sini Ibu Tabita adalah seorang murid. Ya, seorang murid. Yang kedua, menjadi seorang murid yang baik. Menjadi seorang murid yang baik, hakikatnya dia mau mendengar. Menjadi murid yang baik, dia mau apa? Taat. Dia mau setia. Itu menjadi murid yang baik. Pak, kalau itu saya sudah lakukan, Pak. Tapi ada satu hal yang mungkin belum bisa kita lakukan. Menjadi murid yang baik adalah kita mau ditegur. Ya. Banyak orang yang tidak mau ditegur. Banyak orang yang kalau ditegur mutung. Masih banyak. Ini berbicara kita harus menyadari kondisi bahwa kita adalah orang yang lemah. Supaya kita mau ditegur, supaya kita mau dikuatkan melalui teguran itu. Teguran itu biasanya bukan untuk kita lebih jelek atau kita lebih buruk lagi, enggak. Teguran firman Tuhan adalah untuk membangun. Kita harus menyadari sampai ke situ. Karena Alkitab sudah dengan jelas firman Tuhan akan menguatkan, akan memberikan pertumbuhan iman dan lain sebagainya. Jadi teguran, khususnya teguran firman Tuhan, harus kita bisa terima dengan lapang dada. Menjadi murid yang baik. Dan bahkan satu lagi, menjadi murid yang baik, dia siap untuk menderita, siap untuk ya segala resiko yang kita lakukan itu bisa kita terima resiko apapun. Seperti Yohanes, dia berbuat baik tapi yang diterima hal yang tidak baik. Jadi mari kita belajar bersama-sama untuk kita bisa menjadi murid yang baik. Karena ini juga kedepannya akan menjadi keuntungan bagi kita, bagi keluarga, bagi semua famili kita. Ketika kita berbuat baik, menjadi teladan, dan itu menjadi poin plus untuk anak cucu kita ke depan. Yang ketiga, dari kehidupannya Tabita, namun Tuhan izinkan Ibu Tabita ini sakit dan ia meninggal. Namun karena banyak orang yang secara jasmani tidak rela akan kepergian Ibu Tabita ini, Tuhan mengabulkan, Tuhan memberkati, sehingga di situ ada hal yang di luar nalar kita, di luar kemampuan kita itu terjadi. Apa? Ibu Tabita dibangkitkan. Artinya apa? Kasih Tuhan menyertai kehidupan orang-orang yang setia, orang-orang yang taat, orang-orang yang mau berbuat baik. Di situ Tuhan masih inginkan memakai Ibu Tabita ini untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, bagi orang banyak. Jadi kita
harus mengimani bahwa ketika kita melakukan hal yang baik, penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan akan melingkupi kita. Kasih Tuhan senantiasa melekat di dalam hidup kita. Kalau saya lihat atau baca di buku referensi tentang kehidupan Ibu Tabita ini, Ibu Tabita dia kehidupannya walaupun secara materi dia pas-pasan, tapi dia tidak pernah merasa susah, dia tidak pernah merasa terbebani hidupnya, dia merasa bahagia. Karena apa? Roh Kudus, penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan Ibu Tabita. Hendaklah ini juga berlaku untuk kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah. Ketika kita bisa belajar melakukan dua hal ini, kita atau itu akan menjadi sebuah kenangan yang akan memberkati kehidupan kita atau kehidupan orang lain. Pengalaman-pengalaman spiritual, pengalaman-pengalaman yang indah, pengalaman-pengalaman bersama Yesus atau Allah. Ini yang akan menguatkan iman kita, yang akan meneguhkan iman orang lain, orang-orang yang ada di dekat kita. Biarlah mari kita akan belajar bersama-sama untuk kita menjadi murid yang baik, untuk kita senantiasa berbuat baik dimanapun dan kapanpun keadaannya. Biarlah berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Yang sederhana ini yang menyapa kami untuk kami senantiasa tetap teguh dalam iman Kristen, tetap teguh di dalam harapan kami kepada Engkau. Mari ajar kami untuk kami menjadi murid yang baik, untuk kami menjadi orang-orang yang siap untuk berbuat baik dimanapun dan kapanpun keadaannya. Mari Tuhan berikan Roh Kudus-Mu untuk senantiasa memberi kekuatan kepada kami, untuk memampukan kami melakukan firman-firman Tuhan, supaya kehidupan kami semakin hari semakin menunjukkan semangat yang baru, kehidupan kami semakin hari tidak loyo. Biarlah Tuhan kehidupan kami bisa menjadi teladan bagi lingkungan kami, bahkan keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini, dan kami selalu bersyukur apapun yang sudah Engkau berikan di dalam hidup kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Untuk itu jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan, setelah kita berbuat bakti kepada Tuhan, kita bersyukur karena anugerah Tuhan kita boleh menyelesaikan ibadah pagi hari ini. Untuk itu kita akan terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus memberkati hidup kita dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerahnya. Hari ini Tuhan adakan